Let's talk on FAB Cast. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan ketika kita bisa bertemu atau kita berjumpa di hari-hari yang indah ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di podcast hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu mahasiswa berprestasi part 2. Ini dia Mbak Farah Adibah. Assalamualaikum Mbak Farah. Waalaikumsalam Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kondisi di lingkungannya Mbak Farah? Mbak Farah asli mana? Aku asli Brebes Pak, Pebatan. Alun-alun Brebes. Alun-alun Brebes. Iya. Oh, berarti sering Khasnya alun-alun. bawang merah. Kesini nggak bawa bawang merah? Berat banget kebetulan. Berarti ini ya sering ke alun-alun ya? Sering sih Pak. Karena biasanya kalau rumahnya dekat alun-alun tempat untuk berkumpul dengan keluarga, rekreasi itu di alun-alun ya. Oke, Mbak Farah itu asli Brebes tapi memang ya? Gimana? Asli Brebes ya? Iya Pak. Oke, asli Brebes. Jadi bahasanya, kalau Brebes tuh bahasa ngapak juga atau gimana sih? Sebenarnya bahasa Jawanya atau seperti apa? Sama sih kayak kota Tegal gitu, ngapak gitu. Coba saya pengen tahu ngapak. Saya paling senang kalau ngelihat orang cuma ngomong ngapak. Misalnya mau ngomong ngapak apa ya? Biasanya Brebes itu terkenalnya bahasa Lamon Pak. Coba Lamon. Apa coba? Kalau di sini kan bahasa Indonesianya kan Ari Angger. Oke. Kalau orang Brebes biasanya nyebutnya Lamon. Kayak gimana ya? Coba kayak, misalnya saya mau makan siang. Lamon aku pengen makan siang gitu. Oh, makan siang tetap makan siang? Iya. Oh. Bahasanya kalau Brebes itu campuran gitu. Ada bahasa Indonesianya, ada Jadi Jawa. istilah lamon. Lamon itu jenis bahasa atau apa gimana? Bahasa Jawa, cuman kayak ngapak. Oh, kayak lamon. Jadi namanya lamon. Iya. Oke. Jadi tidak terlalu seperti di Tegal gitu ya. Yang ngapak gitu ya, tapi di Brebes campuran. Iya, campuran bahasanya, Pak. Oke. Kuliah sekarang di semester berapa? Kuliah semester 4 mau semester 5. Semester 4 semester 5 gimana rasanya? Nggak kerasa? Nggak kerasa sih Pak, cuman ya kadang berat juga. Kadang berat ya. Jadi seharian selain kuliah? Seharian selain kuliah ikut organisasi Pak. Oh, aktif di organisasi dari semester berapa? Dari semester 2 ikut organisasi himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa Iya. Manajemen ya? Iya. Karena sekarang semester 5, insya Allah semester 5 iya. Program studi manajemen. Farah, kita udah pernah ketemu ya? Udah Pak. Semester 4. Iya, baru kemarin ini kita ketemu ya. Gimana rasanya ketemu saya? Ya seneng Pak, soalnya kan bisa dididik biar bisa ngomong juga public speakingnya. Biar soft skillnya terjadi, tapi dari sisi teori juga harus pandai memahami dari sisi bagaimana kita menyampaikan materi itu tersebut kepada orang lain ya. Oke, kamu tahu nggak kenapa kita undang kita undang? Nggak tahu Pak. Saya aja kaget waktu pas diundang sama Bapak sini. Oke, jadi nggak tahu ya? Iya. Kamu ingat nggak kegiatan tahun lalu ya kalau nggak salah, yang akhir tahun yang wawancara, ya kebetulan kegiatan di lembaga sebelah. Kamu yang wawancara kebetulan saya kegiatan itu, dan kebetulan kamu pesertanya pada saat itu. Iya. Saya kepikiran loh itu 2 hari. Cerita kamu itu membuat saya berpikir ya, ternyata ada loh orang yang punya motivasi tinggi untuk kuliah pada saat itu, dan itulah yang membuat saya dengan tim, saya ingin kamu berbagi ilmu di sini, berbagi motivasi dengan teman-teman di sini. Jadi pada saat itulah kenapa cerita kamu tentang perjuangan kamu ketika akan kuliah gitu, dan bagaimana ya akhirnya bisa sampai di semester 5 walaupun sebenarnya masih panjang ya. Motivasi kamu kuliah itu apa sebenarnya? Motivasi saya kuliah
saya ingin merubah kehidupan keluarga saya, Pak, ekonomi keluarga saya. Karena kan emang dari kecil kan saya, latar belakang saya kehidupannya dari orang tua yang gak mampu, keluarga yang gak mampu, apa-apa itu sendiri, buat makan aja susah, gimana mau kuliah dulu. Dulu berpikirnya begitu. Iya, dari kecil sampai sekarang saya berjuang sama orang tua sendiri. Pernah nggak misalnya diberikan pernyataan yang tidak nyaman? Misalnya, Pernah sih, ngapain kamu kuliah gitu? Pernah sih, waktu itu ada bude saya sendiri malah bilang, buat apa sih anak perempuan itu kuliah, toh nantinya ikut suami ya gitu, terus kamu juga nggak bakalan mampu karena kan orang tuanya cuman pedagang kecil gitu. Dari situ itu memicu kayak semangat saya untuk membuktikan gitu, Pak, kalau nggak semua perempuan itu bakal jadi ibu rumah tangga semuanya, bisa berkarir, bisa berkarya, dan dari latar belakang ekonomi yang nggak mampu itu juga bisa sukses gitu, Pak, meraih cita-citanya. Intinya tuh gini ya, jangan pernah malu dari latar belakang ekonomi yang nggak mampu, dari keluarga yang nggak mampu, atau ibu atau ayahnya pedagang kecil atau buruh gitu, Pak. Karena yang mampu merubah hidup itu ya diri kita sendiri. Bukan orang lain. Jangan pernah mikirin cemoohan atau kayak cibiran orang, iya, gitu tetap ya. semangat aja sih, Pak. Jadi sebenarnya semua keluarga kandung kamu yang memang benar-benar mendukung. Iya, yang itu benar-benar ceritanya mendukung. sama dengan saya. Saya dulu begitu. Jadi pada saat lulus SMA saya tidak langsung kuliah. Jadi semester lulus SMA setahun saya kosong. Karena memang kondisi ekonomi ya. Terus orang terdekat tuh mencibir, misalnya, ngapain kuliah? Tinggi-tinggi gitu ya, karena kondisi ekonomi memang tidak mendukung. Tapi akhirnya bisa selesai. Berarti memang sebenarnya kita punya potensi untuk ke sana. Karena semangat Karena juga semangat gitu. Dan Farah salah satunya yang memang memiliki semangat tinggi. Tapi keluarga mendukung ya? Mendukung, Pak. Bapak masih ada? Bapak masih ada. Ibu? Masih. Bapak kesibukannya di? Bapak itu dagang. Pedagang kecil, iya, keliling. Pedagang kecil keliling ya. Kalau ibu? Kalau ibu kadang jualan, kadang enggak. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya, Pak. Sekolahan pada tutup. Ya, ibu cuma di rumah. Bapak juga cuma di rumah. Penghasilan pun enggak ada gitu, Pak, kalau buat keseharian. Paling cukup untuk makan sehari-hari. Tapi mereka lah yang mendukung ya. Iya. Tapi kita juga tidak bisa melupakan saudara-saudara yang lain yang bisa jadi mereka yang tadi bisa dikatakan mereka itu memotivasi kita. Iya kan? Memotivasi kita dengan cara mereka. Misalnya mereka mengatakan ngapain kuliah. Itu kan bisa memotivasi semangat kita ya. Iya. Dengan versi mereka gitu. Jadi walaupun misalnya mereka mengatakan hal-hal yang mungkin kita tidak nyaman, kita tersinggung, tapi itu mungkin cara mereka motivasi. Buktinya hari ini Farah semester 5 insya Allah ya. Iya, alhamdulillah. Bapak gimana ketika kamu kuliah sampai hari ini, senang ya? Awal masuk kuliah senang, Pak, cuman Bapak itu bilang, kita dari keluarga yang nggak mampu, gimana kamu kalau kuliah gitu. Tapi kenapa bisa sampai berlanjut gitu? Saya waktu itu pas SMA, saya disambi kerja, Pak. Kerja di swalayan. Oh, pernah kerja di swalayan? Iya, di Jogja Mall Brebes. Di Jogja Mall. Sebagai kasir. Iya. Ya. Waktu itu malah masih sebelum ujian nasional, malah saya udah disambi kerja karena keinginan saya yang besar untuk kuliah. Jadi menabung dulu. Iya, menabung dari uang hasil tabungan saya, terus digabung sama ibu, akhirnya bisa daftar. Berarti kuliah. niat kamu untuk kuliah itu tinggi sekali. Iya. Ibu mendukung sekali berarti ya? Iya, ibu mendukung. Ya, ibu juga itu sih nabung, Pak. Tapi tabungannya kan masih kurang, makanya dibantu saya kerja. Gitu. Setelah kuliah kamu berhenti kerja atau gimana? Tadinya sih mau lanjut, cuman kan karena bentrok sama jadwal kuliah, jadi saya resign dari kerjaan dan cari-cari kerja sampingan gitu. Yang bisa disambi kuliah. Yang bisa disambi kuliah. Kamu senang gak sih? Senang sih.
Oke, orang tua kamu mendukung dengan Iya. semua kegiatan. Kalau misalnya orang tua kamu melihat video ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya mau nyampaikan, saya bangga punya kedua orang tua saya, Pak. Di tengah-tengah latar belakang yang kurang mampu, orang tua saya lah yang paling mendukung saya, yang paling ngasih saya support gitu sampai detik ini. Kamu sayang dengan orang tua kamu? Sayang banget, Pak, sayang banget, apalagi sama ibu saya. Kenapa? Karena kalau cerita soal orang tua gini ya, karena dari kecil emang ibu yang selalu berjuang buat saya, Pak. Pendidikan saya, keseharian saya, uang saku saya, apa segala macem, ibu yang paling berjuang. Gitu ya. Iya, makanya motivasi saya pengen ngebanggain orang tua, terutama ibu. Jadi untuk banggain orang tua, terutama Iya. ibu. Sampai hari ini ibu kamu dan kamu apalagi mendapat beasiswa ya? Iya. Bagaimana kemarin dengar pertama kali beasiswa? Seneng banget, Pak. Jujur nggak nyangka sih dari banyaknya saingan gitu ya. Jujur nggak nyangka banget bisa dapat beasiswa. Semua itu ya berkat dukungan dari orang tua dan dosen-dosen fakultas ini, Pak. Jadi akhirnya kamu bisa meringankan beban orang tua kamu. Iya. Kita agak ringan beban orang tua kamu, terus kamu bisa lanjut lagi. Dan misalnya orang tua nabung itu bisa untuk biaya selanjutnya begitu ya. Oke. Hambatan terbesar ketika kamu melanjutkan kuliah, ketika waktu hambatan terbesar sebenarnya apa? Ketika proses perkuliahan atau pada saat akan mulai kuliah? Mau mulai kuliah, hambatan terbesarnya yaitu faktor ekonomi, Pak. Faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi, kan dari keluarga yang gak mampu, apa-apa harus sendiri. Mental juga nggak sih sebenarnya? Mental juga iya sih, Pak. Sering dicibir sana sini juga waktu pas mau lanjut kuliah gitu. Apalagi sama tetangga gitu. Kok rumah saya kan masih gubuk gitu ya, Pak. Kok rumahnya kayak gitu kok bisa ngelanjutin kuliah? Mereka bertanya-tanya kepada kamu ya. Mau pakai uang mana? Nggak usah sok-sokan kuliah. Orang nggak mampu aja kok kuliah gitu. Di lingkungan kamu banyak yang memang mereka tidak melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Ada tapi Tidak kayak tidak mau, terus hanya kayak orang yang kaya aja, Yang Pak, mereka ya, secara ekonomi yang secara, memang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi hambatan itu memang bisa dikatakan mental juga, ya, dukungan dari keluarga besar selain keluarga kandung tadi, gini secara ekonomi begitu ya. Oke. Selain aktivitas kuliah di rumah bantu-bantu ya? Bantu orang tua sama ikut organisasi juga sih, Pak, di rumah. Organisasi di rumah? Iya. Apa organisasi di rumah itu? Organisasi Karang Taruna, Pak. Oh, kamu anak Karang Taruna. Iya, kebetulan ngelanjutin Bapak sih, Pak. Kan Bapak Oke. aktif juga. Aktif di Karang Taruna. Jadi ngelanjutinnya anaknya yang dilanjutin. Oh, jadi kamu itu ya. Tapi saya pernah dengar, kalau nggak salah masih nggak sih yang bapak kamu kerja sebagai pengendara odong-odong itu? Dulu masih ya? Oh, dulu iya sempet jadi pengendara odong-odong, Pak. Cuman kan karena Kamu malu nggak kalau ketika ada yang melihat? Atau enggak sih, Pak. Saya nggak pernah malu punya orang tua yang seperti itu? iya, yang seperti itu. Bagi saya malah bangga banget punya kedua orang tua yang Orang tua seperti itu. gitu. Dan bahkan kamu mengikuti jejaknya sebagai anggota Karang Taruna. Iya. Itu keren loh ya, mengikuti jejak orang tua untuk ya selain bangga dengan orang tua, bahkan kegiatan orang tua ada yang kamu ikuti. Jadi selain organisasi di Karang Taruna, di kampus ya? Di kampus paling, Pak. Kampus apa itu? Organisasi himpunan mahasiswa sama penerima beasiswa sih, Pak. Penerima Genbi itu. Kalau kamu kenapa ikut organisasi? Karena saya pengen Apa yang kamu dapat? menggali soft skill saya, ingin menambah wawasan saya, relasi saya, kan nantinya juga berguna buat dunia kerja. Oke, yang sudah kamu dapatkan apa? Kan buang-buang waktu nggak sih kalau ikut organisasi? Menurut saya nggak buang-buang waktu Enggak sih, ya? Pak. Iya. Karena ada yang mengatakan udah capek kuliah, akhirnya mereka
tidak ikut organisasi, padahal organisasi itu penting. Penting. Capek sih iya, cuman pengalamannya yang didapat itu seneng gitu loh Pak. Kayak kita bisa melatih cara ngomong kita di depan Komunikasi, umum. Iya. gitu. Public speaking. Speaking kamu akhirnya tergali di situ ya. Iya. Oke, jadi kamu kegiatannya banyak ya? Kegiatannya lumayan sih Pak. Oke. Lumayan banyak itu ya sebagai mahasiswa, bantu orang tua di rumah. Iya. Terus organisasi. Jadi kamu ikut organisasi beberapa ya. Salah satunya tadi apa? Genbi. Genbi itu adalah Generasi Baru Indonesia. Generasi Baru Indonesia. Jadi itu adalah sekumpulan kegiatan, maksudnya organisasi itu terdiri dari penerima beasiswa Bank Indonesia. penerima beasiswa di Bank Indonesia. Iya. Kalau di Tegal hanya di UPS. Iya. Oh, di UPS, IAIN sama Unikal. IAIN mana? IAIN Pekalongan. Coba kamu siapa? Siapa teman-teman Genbi yang lain? Halo teman-teman Genbi yang lain. Ya, baik dari UPS maupun Unikal Universitas IAIN. Pekalongan ya. Jadi ternyata tidak hanya di UPS Tegal ya. Tadi kamu bilang Iya, ada betul, di Pak. IAIN Pekalongan, ada di Unikal Universitas Pekalongan. Jadi bertemu bersatu di situ ya dalam organisasi Genbi. Yang di dalamnya adalah mereka penerima beasiswa Bank Indonesia. Gimana rasanya bertemu dengan mereka-mereka itu, orang-orang hebat? Seneng pastinya Senang Pak. ya, yang beruntung, bahagia Iya. ya. Akhirnya apa yang kamu inginkan bisa Bisa tercapai. tercapai. Bertemu dengan orang-orang cerdas, baru. Iya. Tentunya ini ada suatu pengalaman yang Mm-mm. menyenangkan ya. Oke. Nah, tadi ya kegiatan yang sangat banyak sekali itu kamu tadi ikut kegiatan organisasi di rumah ya, organisasi lingkungan. Lalu kamu ikut organisasi di kampus yang tadi ternyata tidak hanya satu ya. Kuliah dan harus mempertahankan prestasi kamu tentunya. Itu nilai. gimana cara ngaturnya? Cara ngatur saya untuk bagi waktu semua itu sih ya Pak. Saya nulis dulu di buku gitu. Mana prioritas yang paling utama. Misalkan kayak di antara kuliah sama organisasi nih, tentu kan prioritas utama sebagai mahasiswa kan kuliah. Ya. Jadi misal Anda kata kayak jadwal kuliah sama organisasi itu bentrok, ya saya izin ke organisasinya buat mengikuti kuliah. Mengikuti kuliah terjadi Iya. kuliah tetap prioritas gitu Iya, ya. tetap prioritas utama bagi saya Pak. Oke. Jadi kalau lihat mana yang harus didahulukan gitu ya. Iya. Jadi baru nanti kegiatan organisasi gitu ya. Sangat banyak sekali gitu ya. Dan tentunya organisasi kan ada tadi ya. Tentunya di kampus ada 2. Iya. Nah, itu yang cara ngaturnya itu ya. Iya. kadang Melihatnya juga dilihat dari sisi apa? dari sisi pentingnya dulu. Kepentingannya dulu. Kamu di misalkan- situ sebagai apa dulu begitu ya? Iya, kan misalkan kayak Himamen sama Genbi Mm-mm. ada bentrok nih, ada dua-duanya ada event. Terus di Genbi saya sebagai sekretarisnya misal. Terus kalau di Himamen itu saya sebagai hanya anggota, nggak punya tanggung jawab yang benar-benar lebih. Ya berarti saya lebih mengutamakan di Genbi dulu, tapi tetap di Himamen tetap Tetap aktif. iya tetap Ah, aktif. iya, tetap Walaupun kontrol cuman lewat HP. Atau ya komunikasi tetap Iya, berjalan begitu ya. Jadi dicatat lalu dilihat mana ya nih tuh, kegiatan yang kira-kira Lebih penting. penting prioritasnya yang mana Dan tanggung jawabnya lebih besar. dan tanggung jawab yang mana agar dua-duanya bisa berjalan bersamaan ya. Iya. Oke. Kita mau ke Q&A. Jadi ke Q&A dulu ya. Enggak, kita ke ini dulu deh. Tanya jawab cepat. Jadi kamu bisa pilih dari pertanyaan yang tercepat yang kamu merasa mau pilih, tapi yang agak cepat ya jawabnya ya. Sudah siap? Siap. Oke, kita coba ya. Pertanyaannya. Belajar kelompok atau belajar sendiri? Belajar kelompok. Kenapa? Karena kalau kelompok kan bukan cuma satu pikiran ya Pak, tapi dari beberapa banyak pikiran terus disatuin, jadi punya kayak wawasan lagi gitu loh buat mengerjakan. Oke. Tapi ada beberapa orang yang ingin atau sukanya belajar sendiri. Tapi kamu senang iya. berkelompok. Senang berkelompok. Walaupun kadang berkelompok Ada yang cuma nama doang. ada yang cuma nama saja. Iya. Ada yang ya udah deh nanti aja saya pokoknya tinggal nulis gitu ya. Iya. Iya. Cuman ya kalau kayak gitu kan tinggal ditegur aja. Ditegur, gitu. diingatkan. Iya. Nanti kalau kamu sekedar
mencontek atau nyalin gitu ya. Nanti kapan bisanya gitu ya. Jadi kalau bisa kerjasama itu ya bersama-sama, kerja bareng ya. Iya, kerja Tapi sekarang nggak boleh kerja kelompok iya. ya. Karena masa kondisinya pandemi. lagi kayak gini Iya, sih. jadi harus kerja di rumah ya. Kalau berkelompok berarti kan virtual Iya. lewat online ya. Ya sering sih kayak gitu, Ya, Pak. iya, jadi oke, senangnya belajar ini ya, belajar kelompok ya. Jadi kalau dengan kelompok itu akan banyak informasi atau pendapat dari banyak Dari orang anggotanya. Nah, pertanyaan kedua. Kalau diminta memilih kuliah atau organisasi? Kuliah. Organisasi nggak penting. Organisasi juga penting sih, Pak. Iya. Cuman kan kalau kuliah emang prioritas utama gitu. Oke. Prioritas utama. Jadi di nomor 2 kan? Nggak enak di nomor 2 kan? Ya nggak di nomor 2 kan juga sih. Ya imbang gitu. Berjalan imbang, beriringan iya. ya. Karena keduanya itu mensupport. Keduanya adalah sesuatu yang penting. Kuliah itu mensupport aktivitas organisasi itu mensupport Aktivitas perkuliahan kuliah. gitu. Jadi sebisa mungkin beriringan. Tapi kalau diminta memilih adalah tetap memilih Kuliah. kuliah. Oke, selanjutnya hobi makan nggak nih? Hobi. Kamu pilih makan bakso atau nasi goreng? Nasi goreng, Pak. Nasi goreng karena Karena suka aja, kadang juga bikin sendiri gitu. bikin sendiri. Daripada kan sekarang kan apalagi PPKM ya, males Yes. keluar gitu. Ya udah bikin sendiri. Bikin sendiri tuh sendiri-sendiri atau untuk orang tua juga? Orang tua juga. Nggak pengen buka usaha nasi goreng kalau sudah bisa bikin nasi goreng? Pengen sih, Pak, cuman dimasak kayak gini lagi sulit ya. Lagi sulit sekali ya. Jadi karena itu makanan kesukaan keluarga besar atau hanya makanan kamu aja? Makanan aku aja sih, Pak. Tapi kalau masak ya orang tua, keluarga Iya. dimasak bareng-bareng gitu. Karena makan bersama dengan rame-rame itu lebih enak ya. Iya, lebih enak. Lebih enak ya. Walaupun sepiring berdua ya, Pak. Oh gitu. Emang sepiring berdua nggak kenyang kalau sepiring berdua itu. Kalau bisa ya makan ya satu. Suka makan sepiring berdua? Enggak. Sama ibu. Sama ibu ya. Iya. Oke, selanjutnya. Punya banyak teman atau punya sedikit teman? Punya sedikit teman. Kenapa? Karena kalau banyak tapi di saat keadaan susah mereka pada menghilang itu percuma, Pak. Oh, jadi banyak tapi mereka sering menghilang. Iya. Kamu sering ghosting. begitu? Sering di ghosting sama mereka. Jadi banyak datang hanya sekedar butuh. Iya. Itu banyak. Banyak. Gimana Makanya rasanya sering begitu? ya dibilang sakit sih sakit, Pak. Cuman kan makanya lebih milih ke sedikit teman tapi dia selalu ada gitu. Selalu ada dan berkualitas. Iya, berkualitas. Jadi kalau dalam kondisi apapun kita, mereka itu ada. ada. Jadi tidak hanya sekedar mencari keuntungan dari kita gitu ya. Iya. Dan sedikit itu lebih lebih bisa ya, lebih bisa bisa menerima. Iya. Iya, jadi sedikit mereka bisa menerima kita gitu. Banyak tapi tidak berkualitas gitu. Ini yang nggak ini cuma cuma ya. Oke, yang selanjutnya kalau kamu setelah lulus nanti, lulus kuliah ya. Iya. Kamu diterima kerja, kamu pilih mana? Kerja jauh dari orang tua tapi gajinya gede atau dekat dengan orang tua tapi gajinya kecil? Lebih milih dekat dengan orang tua tapi gajinya kecil sih, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Kan karena ya ridhonya orang tua juga ridhonya Allah. Kalau misal orang tua seneng ya pasti juga di kerjaan juga ya enak nyelesainnya gitu. Lama-kelamaan juga bisa diangkat gitu. Kan karena orang tua juga bukan hanya butuh uang kita tapi perhatian dari kita. Perhatian dari kita. Iya. Jadi apapun yang terjadi, kalau bisa dekat dengan orang tua. Iya. Kalau enggak, misalkan aku lebih milih kayak gaji yang lebih gede gitu, mungkin orang tuanya dibawa. Orang tuanya diajak untuk iya, ikut dibawa, hidup bersama begitu ya. Jadi kamu memilih orang tua kerja dengan dekat orang tua. Iya. Gimana? Kamu sudah mengucapkan 3 hal belum hari ini? Tinggal Kamu sudah mengucapkan terima kasih belum kepada orang tua hari ini? belum sempet sih, Pak. Belum sempat. Iya. Kamu sudah mengungkapkan rasa sayang kepada orang tua?
Kalau rasa sayang sih Sudah? sering. Kau sudah mengungkapkan langsung? Sudah. Aku sayang kepada ayah dan ibu hari Iya. ini. Oh, oke. Kita coba challenge lagi, berani nggak? Iya Pak. Lewat telepon? Iya, Berani? berani. Oke, habis ini kita challenge Mbak Farah untuk melakukan 3 hal. Kita ulang ya. Kita lewat telepon, kata maaf, lalu tanya kabar dulu, kabar, lalu ucapan terima kasih, dan ungkapan rasa sayang. Iya, Udah siap? siap. Oke, kita coba ya. Halo, Assalamualaikum. Ini Farah, Bu. Ini Farah, Bu. Ada apa sih? Farah cuma mau ngomong, Bu. Farah minta maaf ya, Bu. Kalau selama ini Farah sering repotin Ibu, bikin Ibu susah. Nggak apa-apa, Bu. Farah cuma mau minta maaf aja sama Ibu. Sering Farah di kampus, Bu. Ini Farah cuma mau minta maaf sama Ibu. Kalau Farah kadang suka bandel, suka marah. Nah, ibu tuh sudah ngekon belum aku di maafin di sini. Kenapa? Iya, nggak apa-apa, Bu. Farah cuma mau minta maaf aja. Terus Farah mau ngomong terima kasih ya, Bu. Tadi udah bikinin Farah sarapan. Emang kenapa kau kerja? Terima kasih udah bikin bisa-bisa ngecarin Farah sampai sekarang. Farah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Bu, selain terima kasih udah ngebesarin Farah, udah ngelahirin Farah. Farah cuman mau bilang, Farah sayang banget sama Ibu. Maafin Farah ya, Bu. Belum bisa bagian Ibu sampai sekarang. Belum bisa nyenengin Ibu. Ya udah. Ya udah. Farah di kampus. Pak. Kalau anaknya nak eman loh. Apa? Iya, Bu. Farah di kampus. Bentar lagi Farah pulang. Bapak sih nunggu nih. Iya, masih, Bu. Ya udah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, Kita tadi sudah gimana rasanya setelah mengungkapkan rasa sayang kepada ibu kamu? Walaupun tadi menggunakan bahasa Tegal ya, bahasa berbesi atau Tegal gitu yang ternyata ibu mengatakan bahwa sebelum kamu, kalau nggak salah ya, sebelum kamu minta maaf, ibu sudah memaafkan. Gimana rasanya sudah setelah mengungkapkan Ya. aku sayang sama ibu gitu? Kalau sama orang tua nggak bisa kalau nggak nangis. Coba tisu mas. Jadi kamu Apalagi kadang aku kalau capek suka marah. kalau capek suka marah dengan orang tua, dan kamu minta maaf tidak? Iya, tapi minta maaf sehabis itu. Kamu beruntung masih punya orang tua. Bagaimana dengan mereka yang di luar sana yang sudah yang tidak ya mereka tuh udah gak punya orang tua gitu ya? Iya, mungkin nambah sedih lagi. Iya, nambah Nggak ada sedih. dukungan. Iya. Jadi mereka tidak punya orang tua yang kamu masih beruntung. Bagaimana bisa tadi yang dikatakan mau dimasakin nasi goreng sama ibu kamu, Iya. dan kamu bisa mengungkapkan itu. Dan itu ungkapkanlah setiap hari. Ungkapkan 3 hal lah, setidaknya ucapan terima kasih, maaf, rasa sayang. Bahwa kamu tuh sayang dengan kita tuh sayang dengan orang tua kita. Karena kalau orang tua kita sudah tidak ada, sudah di surga misalnya, kita tidak bisa mengungkapkan 3 hal itu, rasanya sedih sekali. Gitu. Ya, mana kadang kalau mau pergi gitu, saya sempetin buat meluk ibu dulu. Ya,
mengatakan bahwa aku sayang sama ibu dan sayang dengan ayah. Iya. Ya. Dimulai dari ya buat teman-teman semuanya yang orang tuanya masih ada. Saya sampai hari ini pun kalau orang tuanya masih ada gitu ya, saya nggak ingin nangis sebenarnya. Cuman ya namanya orang tua ya. Kalau orang tua saya masih ada, saya akan mengungkapkan itu. Pas sayang banget ya Pak. Iya, pasti sayang sekali. Harus sayang dengan orang tua kita. Semoga kamu pun begitu terus. Karena orang tua kamu pasti sayang sekali dengan kamu. Oke, sudah nyaman? Sudah. Intinya cuma satu, bahagiakan orang tua, buat orang tua selalu tersenyum dalam kondisi apapun ya. Jadi kalau misalnya, tentunya kita kadang-kadang kecewa gitu, tapi dikurangi kecewanya. Kalau bisa kita membuat orang tua kita selalu tersenyum, gitu ya bro. Kalau masalah orang tua, jadi buat mereka tersenyum bahagia gitu. Berpikirnya bahwa orang tua saya ini harus selalu saya bahagiakan karena orang tua saya masih ada, masih lengkap. Harus dijaga. Iya. Gitu, jangan sampai nanti kita tidak tahu Tuhan kapan mengambil begitu ya. Tuhan kapan mengambil orang tua kita tidak akan tahu. Jadi kita tidak tahu. Nah, mumpung masih ada, dijaga, disayangi mereka. Ungkapkan rasa sayang setiap momen ya. Iya. Ucapan terima kasih ketika orang tua kita memberikan kita atau ya tadi memasak atau ayah memberi uang saku kepada kita. Iya. Ucapan terima kasih, aku terima kasih. Aku maafkan saya ya ibu, maafkan saya ya bapak atau ayah yang telah saya yang sering membuat ayah kecewa gitu. Coba membiasakan gitu. Iya. Ada pertanyaan dari FEB Lover atau Q&A. Tadi Q&A sudah, ini Q&A-nya ya, coba Q&A-nya. Kak, aku ingin kuliah tapi kesulitan ekonomi, kapan bisa kuliah? Sebenarnya nggak ada masalah kayak kesulitan ekonomi atau kendala sih ya Pak. Ya. Yang penting keniatan dari diri kita. Oke. Iya, jadi apapun bisa dilalui kalau diri kitanya sendiri itu niat. Misalkan kayak kerja dulu buat umpul-umpul baru kuliah. Atau kerja di sambil kuliah. Seperti kamu tadi bilang bahwa nabung dulu. Iya, nabung dulu beberapa bekerja bulan. dulu. Iya. Yang kamu tadi kerja dulu untuk bisa mendapatkan itu gitu ya. Jadi baru masuk bersabar ya berarti ya. Kuncinya sabar. Tadi kamu bilang bahwa ikhlas dulu ya. Iya. Bekerja apapun yang menghasilkan uang yang akhirnya kamu bisa nanti di tahun berikutnya mungkin untuk bisa kuliah. Jadi sebenarnya semuanya tuh bisa menuntut ilmu perguruan tinggi tadi ya. Iya, yang penting keniatan. Keniatannya. Kalau nggak niat susah ya. Sudah. Iya susah. Jadi apapun ya pasti nyerah gitu. Pasti nyerah ya. Iya, karena semua tergantung dari dirinya. Masing-masing. Yang selanjutnya, caranya gimana Pak dapat beasiswa? Prosedurnya. Caranya gimana kemarin? Nah, misalnya baru berarti semester 2 ya? Iya. Semester 4 iya. Atau 3 atau baru masuk misalnya. Iya. Tipsnya gimana dapat beasiswa waktu awal-awal kamu itu? Kalau aku udah. Caranya gimana? Aku planning dulu sih. Terus nyari-nyari info dari yang udah dapet beasiswa. Itu persyaratannya apa aja sih? Semester berapa mulai? Aku dari awal semester 2 udah planning. Sudah planning. Jadi planning sudah ada ya? Iya, udah mau ngejar itu beasiswa Bank Indonesia. Oke. Tanya-tanya, cari info kan di itu profilnya FEB kan ada tuh yang penerima beasiswa Bank Indonesia. Itu aku hubungi kontaknya. Oke, jadi hubungi tanya-tanya, cari tahu, lalu berkasnya, dokumennya dikumpulkan. Disiapin dulu. Terus apa lagi? Yang penting nilai. IPK minimal berapa? IPK kemarin waktu daftar 3,25. Cuman IPK saya 3,60. Jadi melewati itu ya. Jadi bisa sebenarnya. Nah, tentunya dengan syarat ketentuan tadi ya. IPK di atas 3,25. Lalu ikut organisasi. Iya, itu penting ya. Iya. Terus Karang Taruna atau organisasi kampus ya. Terus yang lain misalnya bertanya kepada yang sudah pernah mendapatkan. Ya. Sharing-sharing tadi kamu bilang, cari informasi yang sudah mendahului atau sudah terdahulu dapat gitu ya. Oke, itu waktunya kita. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak. Kita banyak cerita hari ini. Berbagi cerita nih Farah kepada kita bahwa intinya adalah menghormati orang tua, sayang kepada orang tua. Nah, kita ingin tahu
kalimat terakhir, jangan kalimat terakhir ya. Apa nih kalimat penutupnya untuk yang berjuang atau ingin mendapat beasiswa? Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Karena apapun pasti bisa dilalui. Oke, semua dilalui. Pokoknya yang kalau mau dapat beasiswa harus niat. Iya, Harus niat. Terus buat teman-teman agar menyayangi orang tua pesannya apa? Sayangi orang tua kalian selagi masih ada. Karena kan umur nggak tahu ya. Kalau kita belum bisa banggain secara materi, seenggaknya bisa lewat perhatian, kasih sayang, dijaga orang tuanya. Oke, dijaga orang tuanya. Lalu apapun yang disampaikan, nasihat diterima. Wujudkan, tidak harus dengan materi, betul sekali. Terima kasih Pak Radipa atas waktunya, sukses selalu. Amin. Semoga kuliah sampai selesai. Amin. Dan bekerja di tempat yang diinginkan. Amin. Dan tentunya sekeluarga di rumah sehat selalu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya, FEB Lover. Jangan lupa nanti nonton dan like and subscribe di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Pancasakti Tegal. Terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, cut. Keterbatasan ekonomi bukanlah menjadi penghalang bagi kita dalam meraih cita-cita. Yakin dan berusahalah, karena kalau bukan diri kita yang merubah, lalu siapa lagi? Yuk bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Saya bisa, Anda pun pasti bisa. Ditunggu ya.